Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Topik kita hari ini tentang teks eksplanasi. Apa saja teks eksplanasi? Mari kita lihat satu persatu. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi: yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama nanti ada teks eksplanasi tentang alam. Jenis teks satu ini memuat bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam seperti gempa, gerhana bulan, tsunami, tanah longsor, angin topan, serta bencana yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena ataupun kejadian alam. Yang kedua, teks eksplanasi tentang sosial ataupun lingkungan sekitar. Di dalamnya berisikan mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kita seperti adanya demo, padamnya aliran listrik, rumah roboh, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya. Di dalam jenis teks ini bisa diuraikan menjadi banyak topik seperti mengenai budaya, permasalahan perekonomian masyarakat, atau yang lainnya. Contoh teks eksplanasi: tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata su dan name yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukaan penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Itulah dia contoh teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama nanti ada pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Dalam contoh teks di atas, penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang tsunami, mengapa tsunami terjadi, dan bagaimana proses peristiwa tsunami tersebut bisa terjadi. Yang kedua, deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari tsunami. Yang ketiga nanti ada interpretasi ataupun opsional. Teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Oke, demikian pelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Ibu harapkan semua anak-anak kami boleh mengerti. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita.